Kenapa? Banyak pasangan yang enggan berkomunikasi. Yang pertama, menghindari konflik. Ya. Berapa kali banyaknya pembicaraan dimulai dari pelan, ya, dimulai dari senyuman, dimulai dari teh manis dan pisang goreng. Lalu ketika itu makin tajam, nada makin meninggi, itu pisang goreng menjadi dingin, teh hangat menjadi dingin semuanya. Lalu ketika suami mencoba mengutarakan sesuatu, lalu belum selesai sudah dijawab dan sebagainya, lalu itu tanya jawab, pembicaraan makin meningkat, akhirnya konflik. Siapapun manusia itu butuh teman bicara, karena itulah suami punya istri, istri punya suami, dan harusnya teman ngobrol paling asik itu adalah suami dan istri. Nah, saya berharap ini akan menyadarkan kita, iya ya, berarti ada yang salah ini, Pak. Kalau saya itu di rumah tidak ngapa-ngapain, hanya nonton TV, pegang koran, sekarang ada koran jarang, nonton TV, pegang HP, istri mendekat dibiarkan, kenapa? Malas Pak ngomong. Ya, ngomong apapun ujungnya masalah, ujungnya konflik, ujungnya bertengkar, karena masing-masing bersikeras satu dengan yang lainnya. Saya ngomong belum selesai udah disaut, Pak. Saya ngomong selesai belum selesai sudah dikomentari, dan kadang-kadang komentarnya tidak enak. Nah, akhirnya apa? Suami istri malas untuk berkomunikasi. Malas untuk mengutarakan pendapat, malas untuk mengutarakan apa yang ada di dalam isi hatinya. Padahal kita itu ketika punya ide atau punya sesuatu, saya selalu pengen ngomong dengan istri. Kadang-kadang ngomong ini hanya ngomong aja ya, tidak butuh komentar, tidak butuh jawabannya. Kadang-kadang kita perlu hanya ingin curhat. Ya, apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, begitu dicurahkan itu, ya sudah selesai. Kadang-kadang kita tidak perlu komentar. Kadang-kadang kita hanya perlu, oh iya ya, ya itu memang ya seperti itulah, atau ya kalau itu sesuatu yang menjengkelkan ya memang menjengkelkan. Kalau menyenangkan ya menyenangkan. Kadang-kadang kita tidak butuh satu komentar yang analitis. Yang analitis, harusnya tidak begitu. Terima kasih kamu penyadarinya. Tidak begitu. Butuh nasihat. Jangan semua dianalisa, saudara. Nah, kemudian begini, yang kedua adalah takut disalahkan. Ya, takut disalahkan dan takut dimarahi. Takut disalahkan dan takut dimarahi. Itu saya tadi. Ketika itu dia banget itu. Ketika suami atau istri bercerita mengenai satu keadaan, nah, ya lalu takut disalahkan atau takut dimarahi. Nah, itulah yang membuat akhirnya suami atau istri itu menjadi malas mengutarakan. Loh, aku ini kan cuman berbicara, ingin difahami. Setelah paham, lalu mencoba kita mencari solusi bersama-sama. Nah, ini paham aja belum, cerita baru separuh udah dipotong. Cerita sudah separuh dipotong, dianalisa. Harusnya kamu jangan begitu. Harusnya kamu itu jangan begitu. Sampai gini ya Pak ya? Sampai begini, sampai ceton. Nah, saya itu kalau menasihati harus jelas. Tajam, terpercaya. Alih-alih berbilang terima kasih malah marah-marah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa malas dalam berkomunikasi? Takut untuk menghindari salah paham. Kenapa, Pak? Saya setiap kali ngomong itu salah mengerti. Ya, bukan itu yang saya maksudkan. Dan ketika dia menangkap salah lalu dia marah. Dan itu terus terjadi berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya sudahlah. Kalau ada apa-apa ya saya simpan sendiri. Saya saya tidak perlu berbicara dengan yang lainnya. Kemudian suami atau istri itu suka memotong pembicaraan, langsung dibantah dan tidak dihargai pendapatnya. Kamu banget. Nah, dulu. Sekarang saya kalau dia bicara, sudah. Ada lagi enggak? Oh, jadi yang kamu maksud ini. Nah, kadang-kadang saya menunggu sampai selesai dan saya coba, maksud kamu begini. Jadi kamu ini hanya, ya sudah sabar, tidak apa-apa kan? Oh ya sudah. Nah, tapi acap kali begini ya. Istri belum selesai bicara, suami belum bicara, langsung dipotong. Ya, dipotong, dibantah. Lalu, harusnya kamu jangan begini.
Nah, saudaraku, tidak ada orang yang sempurna, baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatannya. Dan kita harus belajar menghargai akan pendapat atau perasaan. Loh, perasaan itu tidak ada yang salah. Ya, feeling is okay. Perasaan itu tidak ada yang salah. Aku kok nggak tahu ya gimana ya tadi, misalkan kita entah makan di satu tempat, kok aku kurang nyaman ya dengan semua pelayanannya. Ya kita mungkin cukup menjawab, oh ya mungkin kurang kurang ramah dan sebagainya. Lalu istri cerita, aku kok tidak tidak nyaman dengan rumah makan tadi. Yo, kamu harusnya nggak boleh begitu. Ya rumah makan kan ya memang begitu, itu mungkin dan sebagainya. Nah, macam-macam dan sebagainya. Nah, komentar seperti itu tidak menolong. Ya, jadi suka memotong pembicaraan. Kemudian ketika seseorang bicara, pasangan menjawab lebih banyak. Jadi ketika yang satu berbicara, yang satu itu kan diharapkan mendengar dan memahami. Ini bicara belum selesai atau bicara lebih baru sedikit, lalu akhirnya ini yang lainnya itu ngomong lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Ya udah dah, lain kali daripada wong aku ingin bicara kok malah diceramahi ya, seperti Bu Indah tadi ya. Ya, jadi lebih banyak. Nah, dalam komunikasi harusnya begini, sedikit berbicara, mendengar lebih banyak. Ya, kalau kita ingin mendapatkan teman, menjadi teman komunikasi, teman curhat, teman ngobrol yang baik, belajarlah mendengar lebih banyak dan mencoba memahami dengan utuh apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Nah, itulah salah satu kunci komunikasi. Tentu masih banyak yang lainnya. Kemudian juga kadang-kadang waktu yang tidak pas atau mood yang tidak nyaman. Nah, ketika kita kepada suami atau istri, nah kadang-kadang begini, kita harus lihat ya. Kalau kita mau ngomong, kita lihat situasi batin istri atau suami kita. Oh, ini kelihatannya sedang dalam pekerjaan sedang banyak tekanan. Ya sudah. Jangan suami pulang di pekerjaan banyak tekanan, lalu istri begitu datang, Pak, aku mau ngomong ini soal anak-anak begini dan sebagainya. Nah, suami baru stres, ya mungkin proyek tidak jadi dan sebagainya. Lalu pulang istri nerocos soal anak-anak dan sebagainya. Cobalah kita cari waktu yang pas. Oh, suami baru banyak tekanan. Dibuatkanlah teh manis, gorengkan pisang, buat hatinya bahagia, buat hatinya senang. Ya, soal masalah ini oke, itu bisa ditunda. Nah, ketika suami atau waktu yang tidak pas atau mood yang tidak pas, lalu itu dibenturkan, akhirnya itu menjadi trauma tersendiri. Aku ngomong tidak didengar, aku ngomong sebentar dia marah-marah. Lain kali aku tidak usah ngomong. Udahlah, urusan anak aku tidak mau ngomong dengan suami loh. Tadi ngomongnya tidak pas. Suami baru sedang dalam tekanan, lalu kita berbicara. Jadi kita perlu mencari waktu yang pas. Kemudian satu lagi, takut melukai pasangan. Takut kalau pasangan tersinggung. Ya, lalu lebih baik ya sudahlah. Ya, misalkan kita melihat pasangan kita melakukan sesuatu yang sebetulnya kita tidak setujui, kita tidak sukai. Lalu ketika kita ngomong, wah nanti tersinggung. Ya, dulu tersinggung, Pak. Ya, nanti kalau hatinya terluka bagaimana? Tersinggung lalu marah dan sebagainya. Nah, akhirnya lebih baik disimpan. Nah, tapi itu bukan disimpan dihilangkan, disimpan numpuk di dalam hati. Satu waktu khawatirnya adalah kalau meledak. Misalkan begini. Kalau saya sedang mengendarai mobil, saya tidak suka itu. Kalau lalu Bu Indah itu dia mainan HP, dia dia lalu buka IG dan sebagainya, lalu dia bercengkrama dengan teman-temannya di WA group dan sebagainya. Nah, saya ngomong begini, di sebelahmu ini kan ada suami, ya ada suami. Nah, ayo kalau kita pas aku pas nyetir mobil, ya kamu jangan buka HP yang tidak perlu. Kita lebih baik ngobrol.
ya supaya ini tidak ya kita kembali ke dunia nyata lah. Yang ngapain di sebelahmu ini ada teman yang nyata, lalu kamu berkomunikasi dengan teman-teman di dunia maya. Nah, itu termasuk yang saya komunikasikan. Nah, tidak selalu mulus. Ya, tidak selalu mulus, tidak selalu oh ya, aku tidak akan pegang HP lagi. Ya tidak. Kalau lengah nyolong-nyolong lihat aja gitu. Itu yang terjadi. Nah, kadang-kadang saya senggol dia, udah tutup. Nah, itu komunikasi itu terus berjalan. Nah, syukurlah ketika saya mengkomunikasikan itu, dia menyadari, mau menerima dan mau memahami, meskipun kadang-kadang lupa dan ini sepertinya suamiku sedang lengah lalu buka Instagram, kamu buka apa lalu cepat-cepat sebagainya. Nah itu contoh komunikasi. Saya bersyukur akhirnya kita bisa mengambil kesepakatan. Oke. Ya, jadi kalau setiap kali kita berkendara bersama-sama, HP ditaruh, ya, supaya kita bisa ngobrol, kita bisa asik. Nah, itu beberapa hal, tentu masih banyak lagi, tapi kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah banyak?